Metode pembelajaran yang ada di Indonesia perlu dilakukan perubahan. Dari yang hanya menggunakan alat bantu buku, lalu dikembangkan dengan adanya alat bantu peraga edukasi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Hal itu disebabkan dengan banyaknya pelajar yang menimba ilmu, seakan tidak memedulikan bagaimana penerapannya dalam dunia nyata. Menurut hasil penelitian Lina Ervina, penggunaan alat bantu peraga dapat meningkatkan persentase ketuntasan dari mula-mula 48% menjadi 70% pada siklus pertama dan 93% pada siklus kedua. Alat peraga ini pun menjadi salah satu media yang dapat meningkatkan ilmu praktik mereka dalam memahami teori-teori yang sudah mereka dapatkan di kelas. Subjek pembelajaran bagi siswa yang mampu diadaptasi ke dalam alat bantu peraga ini, salah satunya adalah mengenai ilmu mekanika sederhana, seperti roda gigi dan tuas. Untuk mewujudkan alat peraga dalam membantu siswa memahami hal tersebut, maka kami, Ade Muhammad Bukhori, Rido, dan Dio Akma Prayoga dari Universitas Diponegoro membuat suatu mainan edukasi yang bernama Macman Toys. Macman Toys merupakan sebuah mainan edukasi mekanik yang dirancang dengan menerapkan prinsip keilmuan dalam mekanika dan elemen mesin dasar. Pada dasarnya, permainan ini dirancang untuk mengenalkan rasio gear kepada para pemain dengan menghadirkan beragam gear variabel yang dapat diganti dengan memiliki jumlah gigi yang beragam. Permainan mekanik ini tersusun dari beberapa part utama. Papan utama, gear tetap atau driver, gear variabel atau driven, tuas dan gear penggerak, slot transformasi gerak, poros slot, orang-orangan. Dalam permainan mekanik ini, pemain akan diminta untuk menyusun komponen berupa gear variabel, slot transformasi, dan pengunci slot transformasi gerak pada papan utama. Kemudian, pemain dapat memutar tuas penggerak dan melihat bagaimana perputaran dari gear tetap dan gear variabel. Jumlah putaran masing-masing gear akan terlihat pula pada bagian slot transformasi gerak, di mana setiap satu putaran gear akan diubah menjadi satu gerakan naik turun di orang-orangan. Dalam memproduksi mainan hingga menjadi sebuah proses yang utuh dari awal hingga akhir, dilakukan 5 tahapan dalam proses manufaktur. 1. Membuat desain 3D. Dalam membuat desain mainan, digunakan bantuan software CAD, yakni SolidWorks 2020, untuk membantu mewujudkan desain utuh dari mainan yang dirancang. Desain ini dilakukan dengan memenuhi kaidah Design for Assembly dan Design for Manufacture dengan manufaktur yang digunakan yaitu injection molding seperti penambahan fitur draft, undercutting, dan ketebalan material untuk memudahkan pemrosesan part. 2. Simulasi proses injection molding. Simulasi ini dapat ditentukan beberapa aspek atau spesifikasi yang ada dalam proses injection molding untuk melihat bagaimana proses injection molding dapat berjalan untuk membentuk produk yang telah dirancang sebelumnya. Bila ada bentuk yang tidak memungkinkan atau dinyatakan gagal dalam simulasi ini, maka akan dilakukan perbaikan dari segi desain atau penyesuaian spesifikasi agar proses injection molding yang direncanakan dapat berjalan dengan sesuai. 3. Merancang struktur negatif atau cetakan untuk proses injection molding. Untuk melanjutkan proses injection molding, terlebih dahulu dibutuhkan komponen paling penting dalam injection molding, yaitu pembuatan cetakan untuk membentuk komponen dari mainan edukasi yang dirancang. 4. Merancang tahapan manufaktur proses injection molding. Proses manufaktur ini dimulai dengan penyediaan material utama berupa akrylonitrile butadiene styrene atau biasa disingkat ABS. Sifat dasar paling penting dari material ABS ini adalah ketahanan pada benturan dan ketangguhan. Bahan ABS ini mudah untuk dicetak dan umum digunakan sebagai bahan injection molding. Bahan ABS ini merupakan bahan yang kuat dan kokoh dengan harga yang terjangkau. Hal ini pula yang menyebabkan ABS menjadi material utama dalam pembuatan alat permainan edukatif mekanik ini. 5.
proses pengecekan produk. Mari kita bandingkan dengan mainan sejenis. Saat ini, ada beberapa mainan mekanik sejenis yang beredar. Kebanyakan mainan mekanik yang beredar ini hanya mengutamakan kepentingan motorik dari anak-anak yang bermain tanpa ada sisi edukasi yang bisa dimasukkan. Mainan mekanik yang beredar ini biasanya tidak mengajak pemainnya untuk merakit mainan dari awal dan tidak bisa divariasikan, sehingga pemain akan mudah bosan untuk memainkannya. Akan jauh lebih baik bila mainan yang diproduksi di masa yang akan datang juga memiliki sesi edukatif yang bisa memperkaya wawasan dari anak-anak yang memainkannya. Micman Toys ini pun sangat fleksibel dan masih sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut di masa yang akan datang.